begitu besar kasih-Nya, kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji namanya di minggu 2 setelah Trinitatis ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa dan ragaku sudah siap untuk beribadah dan bersukacita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Iya Yesus. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari HKI nomor 17 ayat 1 sampai 2. Pujian kami
kita pada minggu ini, di minggu 2 setelah Trinitatis, diangkat dari Keluaran 19, diawali ayat 1 hingga ayat 8. Keluaran 19 diawali dari ayat 1 hingga ayat 8. Mari kita bacakan secara responsoria. Kami akan membacakan ayat yang ganjilnya. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang dilakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepadanya. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bersyukur untuk menyampaikan seluruh yang sudah Tuhan berikan kepada kita, terlebih di minggu 2 setelah Trinitatis yang mengangkat tema setia melakukan firman Tuhan atau setia menulahun hata ni debata. Oleh yang dikasih oleh Tuhan, khotbah kita pada minggu ini sangat-sangat spesial,
sangat-sangat menyentuh, terkhusus di dalam nats yang sudah kita bacakan tadi. Dan kami secara pribadi langsung mengingat, tersentuh akan kisah yang saya alami di tahun 86. Tahun 86, di saat itu saya sekolah SMP. Suatu ketika karena kondisi dan situasi, ada kami terlambat 10 orang. 10 orang, sehingga karena terlambat agak lumayan, hampir lebih 15 menit, maka guru yang mengajar wali kelas kami saat itu memerintahkan supaya semua berbaris di depan pintu masuk sekolah itu. Apa yang terjadi? Di saat itu ibu guru ini mengatakan berdiri semua dan tegak di depan pintu sekolah ini. Yang lain yang sudah duluan masuk, silakan buka buku masing-masing. Ternyata pada saat itu saya juga merasakan kebingungan. Ibu guru ini memanggil saya, "Hei, kamu sini." "Kenapa, Bu?" "Kamu pergi ke warung, ke kantin, belikan teh manis untuk ibu." Dan saya pun berlari pergi ke kantin sekolah dan membawa teh manis ini, teh manis ibu guru Samosir ini. Ternyata mereka sudah disuruh oleh ibu guru ini memegang kuping masing-masing, jongkok berdiri, jongkok berdiri. Kulihat mereka yang 9 orang ini sudah kecapean, dan saya pun datang membawa teh manis ibu guru ini, "Bu, buat ke dalam." Dan ibu guru ini pun langsung menemui saya, masuk ke meja dan tangannya mencubit perut saya. "Cepat kali kau datang, pergi lagi, minta lagi dari kantin air putih." Apa ini? Jadi disuruh belikan teh manis. Saya bawa teh manis, ditemui langsung ke mejanya dan dicubit perut saya. "Cepat kali kau datang, pergi lagi ke kantin. Tunggu di situ sampai 3 menit, baru kau pulang. Bawa air putih ke sini." Karena guru mengatakan seperti itu, dan saya juga istirahat sebentar di kantin sekolah itu. Ternyata sudah lewat 3 menit, saya lagi datang membawa air putih ini, Bu. Masukkan ke dalam. Ternyata Bapak Ibu, teman yang 9 orang yang terlambat ini tadi sudah ditambah hukuman keliling lapangan sampai 10 kali. Semua ngos-ngosan mereka, dan saya suruh duduk kamu. Itu kisah yang terjadi di saat tahun 1986. Dan mulai dari situ teman-teman yang mengatakan ini, yang ikut kena hukum tadi, mereka semuanya sudah pada keringat mengatakan, "Anulolat kamu hasil ini ibu guru itu." Ini kesayangan ibu guru Samosir ini. Kata teman-teman ini kepada saya, kata teman-teman ini, mulai dari kisah yang terlambat 9 orang dihukum, saya disuruh untuk memberi teh manis, dan tidak sama hukuman saya dengan teman-teman yang sama-sama terlambat tadi. Kenapa? Itu menjadi mengawali khotbah kita pada saat ini, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu bersama dengan muda-mudi pasti mempunyai suatu sejarah, suatu perjalanan yang bisa dikatakan menjadi hal yang sangat penting.
Kalau di zaman dulu, mulai dari SMP sudah ada agenda. Apa perjalanan hidup selalu dituliskan. Seturut dengan perkembangan zaman sekarang, sudah jarang. Anak-anak sekolah sekarang pun sudah jarang yang punya agenda, saya lihat. Asik membuatkan itu. Contohnya ada kegiatan-kegiatan atau ada yang untuk diingat anak-anak muda sekarang ataupun sudah ikut yang orang tua, cukup disimpan di hati. Itu merupakan suatu bahwa sejarah itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan yang sangat berguna. Demikianlah Bapak Ibu, nats khotbah yang kita bacakan tadi, yang sudah kita sama-sama mendengarkan tadi, bahwa kisah di zaman dulu yang terjadi di saat bangsa Israel keluar dari tempat pembuangan. Seperti itu kondisinya yang terjadi zaman dulu. Begitu penyertaan Allah melepaskan bangsa itu tadi, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Setelah 3 bulan mereka sampai di Gurun Sinai, dan di saat itu mereka membuatkan kemah. Kita bayangkan 3 bulan mereka berjalan, itu semuanya atas penyertaan Tuhan. Di lembah bukit mereka membuatkan, di padang gurun itu membuatkan kemah untuk tempat peristirahatan mereka. Ini suatu sejarah yang betul-betul menyentuh bahwa Allah juga mempunyai suatu rahasia, mempunyai suatu kebijakan, suatu yang tidak bisa diketahui orang lain pada saat itu. Rupanya Allah mempunyai suatu cara nama baik, semua kejadian yang terjadi, ilustrasi malah kisah yang terjadi yang kita bicarakan tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Di saat perkemahan mereka sudah ada, Musa pun naik ke atas bukit itu, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritahukan kepada orang Israel. Didologi, maka tain debata, Tuhan berbicara, Allah berbicara kepada Musa yang mengatakan, pasahat ma'on tu bangsa Israel, sampaikan ini terhadap seluruh yang ada di kemah ataupun di gurun ini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Di situ Allah membicarakan kepada Musa, kamu sudah melihat apa yang sudah saya sampaikan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Atas perjalanan Tuhan, atas berkat dari Tuhan, atas kasih sayang dan anugerah yang dari Allah, sehingga bangsa Israel bisa keluar dari tanah pembuangan, tanah perbudakan atau tanah penjajahan. Itu merupakan suatu rahasia Allah. Ternyata dengan adanya yang sudah Allah lakukan, ternyata melalui khotbah ini ada yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama sekali Bapak Ibu, ternyata bahwa Allah betul-betul mempunyai suatu cara memberikan kasih sayang, memberikan holong di roha, bahkan di
hasian ni debata do HP bangsoi. Itu yang pertama sekali Bapak Ibu. Bahwa Allah telah menentukan dan menetapkan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan, bangsa yang betul-betul dianugerahi oleh Tuhan. Atas penyertaan Tuhan terhadap bangsa itu sehingga bisa keluar dan dikeluarkan dari Mesir, tanah perbudakan. Itu yang pertama sekali Bapak Ibu. Apa dasarnya dan bagaimana cara supaya nagabe hasian nike bata bangsoi seperti cara bahwa Allah telah memilih bangsa itu menjadi bangsa pilihan, bangsa yang dipenuhi oleh karunia. Caranya bagaimana? Tidak mesti harus membayar dengan mahar yang begitu besar. Allah membuatkan seperti di bahasa sekarang, membuatkan suatu perjanjian, membuatkan suatu kontrak, membuatkan satu MOU seperti di bahasa-bahasa sekarang. Bagaimana caranya supaya Allah tetap memberikan yang terbaik, mengasihi dan memberikan tolong miroha na berlimpah tu bangsoi. Caranya bagaimana? Itu tidak terlalu harus dibayar dengan harga yang begitu mahal melalui rupiah, tidak harus dibayar melalui tawar-menawar yang begitu besar, tetapi bagaimana caranya itu agar tetap setia melakukan firman Tuhan. Manang asa setia kita mengulahun totong hata ini debat. Tadi episode kita yang kita bacakan sangat menyentuh dan bahkan mungkin sering kita dengarkan berdoa, bahkan kita sendiri pun mungkin mau berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini agar menjadi kekuatan darah daging bagi kami. Mulutung adon gope nasa dapat mangan di bagasan partikiano pasu-pasu dah sida Tuhan, lea si pangalut dah sida. Yang menjadi kenyataan, doa ini dibacakan di suatu pertemuan, di suatu pesta. Ternyata begitu pulang dari pesta ada bungkusan. Di saat mulai kopi kan itu biasanya bawa nasi kotak. Ada nasi kotak ini 2 bungkus. Di pinggir jalan itu ada yang sakit yang mencari-cari makanan di tempat sampah. Pas berhenti, yang mencari makanan ini tidak ketemu tempat sampah, berhenti mobilnya, dia minta tolong Bu untuk beli nasi, saya belum makan. Mereka mengatakan tidak ada. Bagaimana iman mau bisa bertumbuh? Bagaimana iman seperti doa kita berkati mereka yang tidak makan? Banyak orang yang tidak mendapatkan makanan di luar sana, berikan dia Tuhan makanan agar kami sama-sama bisa makan. Ternyata ada yang kelaparan, minta untuk membeli makanan. Nasi bungkus tadi ada, dibawa 2 bungkus dari pesta, tetapi tidak mau memberikan. Apakah kita sudah punya iman di situ? Itu yang diuraikan di dalam episode kita tadinya, dan ditindaklanjuti oleh khotbah kita saat ini. Dikatakan mahar ataupun yang kita buatkan agar kita menjadi seperti Israel, menjadi kekasih Allah, bangsa Nabi di debata. Bagaimana biar itu bisa kesampaian? Caranya bagaimana? Mari kita setia, mari kita tetap berpegang teguh, mari kita tetap mengikuti dan melaksanakan firman Allah. Itu rahasianya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oh, kami bukan orang Israel, kami ini kan orang Indonesia, orang Batak lagi. Kekasih Allah itu kan adalah orang Israel.
Mungkin begitu pikiran kita Bapak Ibu. Khotbah ini mempertegas dan menekankan bahwa bukan hanya orang Israel yang menjadi kekasih Allah dan orang bangsa Israel dari hasil Nidebata, tetapi seluruhnya kita yang ada di tempat ini, nama Huton, nama Moloi, dan diajarkan Nidebata menjadi kekasih Allah. Terlebih di saat kita yang beribadah, yang bersekutu dan memuji dan memuliakan Tuhan, kita yang ada di gereja saat ini, yang percaya dan mendengarkan dan menjalankan firman Allah menjadi haholongan Nidebata atau menjadi kekasih Allah. Amin. 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 Berarti orang menjadi Nidebata. What am I? Nah, apakah kita tidak mau menjadi kekasih Allah, menjadi bangsa yang dipilih, bangsa yang diberikan somong nayokoni akar penapili ni ibu sama sebuah togi sebenarnya enam kenapa terlebat sungai dokoni hukum. Sekarang begitu yang dikatakan di dalam khotbah kita ini, bahwa di dalam khotbah ini mengatakan siapa yang mau melaksanakan dan menerima firman dan mempublikasikan firman Allah itu dengan benar, bahwa itu menjadi kekasih Allah. Itu yang pertama sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana bangsa itu mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Bagaimana Allah mempunyai hubungan yang dekat, seperti bahasa sekarang, bahwa bangsa itu mempunyai hubungan intim yang begitu dekat dengan Allah. Begitu bangsa itu selesai membuatkan perkemahan mereka, Musa naik ke bukit dan Allah langsung mensuarakan seperti yang sudah kita bicarakan atau kita bacakan tadi. Bisa digarisbawahi atau bisa dipertegas, sebenarnya rahasia Allah, kedekatan, keintiman daripada bangsa Israel begitu dekat dengan Allah. Dan itu yang dipesankan khotbah ini kepada kita. Saat ini dipertegas dengan kita supaya semakin intim, semakin dekat, semakin merapat, semakin menyatu dengan Allah atas firman yang sudah disampaikan. Di sini Bapak Ibu, keintiman daripada bangsa itu, kebersamaan daripada bangsa itu, kedekatan daripada bangsa itu, menurut khotbah kita saat ini diajarkan kepada kita Bapak Ibu, supaya bagaimana keintiman, kedekatan oleh bangsa Israel diharapkan kepada jemaat HKI Penerangan, supaya semakin dekat dan semakin menyatu lagi dengan firman Allah. Benar, dan kami juga sering merasakan Bapak Ibu, dengan pergumulan yang begitu banyak, tantangan yang begitu besar, kemelut yang begitu banyak, bahkan kondisi yang banyak kurang mendukung. Di situ sering kita Bapak Ibu bahkan merenggangkan, menjauhkan diri kita akan firman dan kasih karunia Allah. Khotbah ini mempertegas, Kurkuk Jambi Tahun mempertegas, menyampaikan agar kita lebih intim berhubungan dengan Allah, seperti yang dikatakan bangsa Israel itu, seperti yang dikatakan oleh bangsa pilihan itu. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Dan kondisi yang dilaksanakan di saat Musa dengan bangsa itu, yang mengatakan, yang mendeklarasikan
tegaskan, segala firman akan kami lakukan, segala firman akan kami laksanakan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Begitu kata bangsa Israel. Dan Musa menyampaikan kepada Allah. Saat ini juga disampaikan kepada kita Bapak Ibu dan muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini juga kita diajak yang ketiga menjalin suatu komitmen, menjalin suatu janji, bahkan membuat suatu songon naon bingai ni debata aku bangsoi ima adalah pernah merupakan perbedaan. Merpada penegatan berkau molo diulah kamu. Nah, ku ajak koni molo diulah kamu horong diroha mengulahon horong natikos mengikutkan sesuai firman Allah. Mas saya bulan do si pasahatok do ke Tuhan. Dan dia do kei nagari pakaluar kamu sian Mesir sian tanah perbudakan ini. Itu belum apa-apa. Masih begitu banyak yang akan saya berikan kepada kamu kalau kamu mengikuti atau melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kepada kita juga sekarang Bapak Ibu diajarkan melalui khotbah ini, di antara kemelut, kesulitan, pergumulan yang begitu banyak, Allah membuatkan suatu agenda, Allah membuatkan suatu janji, membuatkan suatu komitmen. Jikalau kita menjalani kehidupan ini dengan beragamnya, banyaknya kesulitan, tetapi kita tetap berteguh, tetap setia, tetap loyal mengikuti yang dikehendaki oleh Allah, maka apapun yang terbaik, apapun yang kita inginkan akan Tuhan berikan kepada kita, asal kita tetap berjalan sesuai yang dikehendaki Allah. Maka mari kita komitmen, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, bahwa kita akan tetap setia dan taat, dan seperti yang dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Saya yakin semua kita menginginkan pasti dan menginginkan kebahagiaan, maka Tuhan Allah sanggup memberikan kepada kita. Semoga Tuhan semakin menenangkan dan memberikan arahan untuk kita tetap bisa mempunyai kekuatan berteguh kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita nyanyikan firman-Mu berkata.
C Tarumawi 6 garing 2016 di minggu 2 setelah Trinitatis, minggu 18 Juni 2023. Tema minggu kita pada hari ini, setia melakukan firman Tuhan, menang setia maulahum hatani dewasa. Selanjutnya, di jadwal ibadah kategorian dan latihan kor, vokal di gereja dan evangelisasi pertanian sudah tercantum di situ. Statistik kehadiran pada minggu yang lalu, ibadah minggu siang dan kehadiran anak sekolah minggu sudah tertera juga. Di titik mana pengumuman yang pertama, ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorian. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pimpinan dan unsur pimpinan Majelis Jemaat HKI Penerangan. Yang kedua, sarana dan prasarana pelayanan HKI Penerangan. Pimpinan Majelis Jemaat HKI Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang tetap setia beribadah di rumah dan di gereja, yang dapat berkomunikasi menyampaikan persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui HKI Penerangan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dan Tuhan menambahkan rezeki keluarga. Ibadah minggu pada 25 Juni, itu salah ketik. Pada minggu 25 Juni 2023 kita akan laksanakan ibadah bahasa Batak Tuban. Selanjutnya renungan harian Sian Bibir untuk 1 mingguan. Marilah kita perhatikan di situ sebagai panduan untuk membaca renungan firman Tuhan pada kita masing-masing. Di laporan keuangan tertulis di Mazmur 65 ayat 2, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar pajak. Sudah tercantum pemasukan di dalam 1 minggu, di dalam pengeluaran kita juga sudah tercantum di situ. Apabila ada salah penulisan dari nama, marga atau jumlah, pilihan bulanan atau ucapan syukur serta pengeluaran yang sudah tertera di situ, segera dikonfirmasi ke Biduk Pamungkasan dan kami sebagai bendahara kita agar ke minggu depan kita buat yang lebih bagus lagi. Rekapitulasi keuangan saldo kas kita hingga 16 Juni 2023 16.706.700 rupiah. Pemasukan usaha hunian masih tetap di kas pembangunan 11.888.500 rupiah. Di Kota Itan tetap kita bawa kata mentua agar hati keluarga berkenan dan ikhlas mengembalikan uang HKI Penerangan. Tahun pengembangan kreativitas pelayan dan pelayanan 2023 tertulis di Imamat 18 ayat 5, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Pimpinan jemaat, penghalalu beserta Majelis Jemaat HKI Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Bagi saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih, mudah-mudahan kami yang kami cintai, terima kasih untuk kita boleh bersama-sama beribadah hari ini. Apabila ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah di HKI Penerangan, kami rindu dan selalu merindukan kebersamaan kita di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan dalam iman yang semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati, kita satukan hati dan jiwa kita berdoa ke hadapan Tuhan.
berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Agar kita pulang membawa berkat dan damai sejahtera yang dari Tuhan, mari kita sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.